Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Siti Muslimah. Kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku menjadi seorang MUE. Pasti banyak dari kalian yang berpikir jadi MUE itu enak ya, jalan-jalan kesana kemari dapat duit. Pasti dari kalian ada yang berpikiran seperti itu. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang suka duka aku. Jadi dalam setiap job makeup itu kami udah melakukan persiapan sebelum hari H. Jadi kami mempersiapkan kayak baju-baju, aksesoris, dan lain-lain apapun yang dipakai pada saat hari H itu. Nah, pada saat hari H-nya itu, kalau lokasinya jauh, kami jam 2 malam udah harus bangun dan siap-siap untuk pergi ke tempat yang akan kami tuju atau ke rumah klien. Nah, di dalam perjalanan itu kadang hujan, kadang kayak jalannya nggak bagus, itu kita udah laluin semua. Di saat kalian masih tidur terlelap ya, kami udah kerja. Nah, sesampainya di sana mungkin sekitar 4:30 atau jam 5-an kita udah sampai di rumah pengantin. Lalu kita mulai prepare, siapkan alat makeup dan lain-lain, lalu kita makeup pengantin. Setelah itu dari jangka waktu untuk ganti baju ke baju selanjutnya itu kita membutuhkan waktu. Nah, kadang kayak misalnya acara adat untuk ganti baju ke baju berikutnya itu kan pasti memakan waktu. Kadang itu orang-orang tua, nih contohnya kalau di lokasi itu seperti baju Jawa ya. Kalau kita menggunakan baju Jawa kan otomatis kita tidak hanya mengganti bajunya saja, kita mengganti juga makeup dan aksesoris dan lain-lain. Jadi kami membutuhkan waktu. Nah, kadang itu si mbah-mbahnya itu nggak sabaran, dikit-dikit toki, "Mbak, udah belum ya?" Kayak kita tuh kayak udah merasa dikejar-kejar. Kita kan udah paham tuh kayak waktu yang harus kita selesaikan karena jadwal temu mantennya jam segini. Nah, itu kita kayak malah dikejar-kejar. "Udah belum Mbak, lama banget cuma ganti baju," kayak gitu tuh udah sering banget kita hadapin ya di saat kita menggantikan pakaian pengantin. Yang sering terjadi juga kala itu istilahnya dukanya lah ya. Yang sering terjadi itu kami sering tidak ditawari makan, sedangkan kami itu udah berangkat dari jam 2 malam kan, otomatis kami nggak sempat makan ataupun nggak sempat sarapan. Nah, sesampainya di sana kita langsung makeup pengantin. Setelah itu kadang, tapi nggak semua orang ya, kayaknya nggak semua orang yang tidak seperti itu. Jadi kita itu kadang nggak dikasih makanan ataupun minuman. Itu makanya kita kerja dalam posisi lapar dan haus kadang-kadang. Ini aku cuma sekedar share ya, aku cuma membagikan ke kalian dukanya aku itu sering kelaparan kalau waktu merias. Jadi bawa pomade dan bawa face care itu kayak tuh 2 yang paling sering aku pakai kayak gitu, sama Bodrex sih 3 berarti ya. Kayak kalau udah mulai lapar itu kan udah mulai pusing dan lain-lain itu, aduh, kerja udah gak nyaman banget. Nah, suatu ketika itu sampai jam 2 siang kami belum ditawar makan. Nah, itu udah jam pulang, akhirnya kami pulang dalam keadaan lapar. Oke lah, kalau kita meriasnya atau makeupnya pas di kota, kami bisa pesan melalui Gojek atau ke mana gitu warung terdekat. Nah, kalau pas di kampung atau di lokasi gitu, kita kan nggak tahu ada warung terdekat atau enggak. Lagian itu mobil cuma ngantar kita lalu pulang gitu kan. Jadi tuh kayak kita nggak bisa pesen, udah lapar, terus mau minta malu, gimana sih ya? Menurut kalian gimana? Aku harus minta atau gimana dong? Malu banget soalnya. Terus akhirnya kami pulang jam 2 itu. Nah, jam 2 itu baru setelah kami keluar mau pulang baru ditawar makan. Nah, otomatis kan kita udah malu banget gitu kan, ya udahlah, udah barang-barang udah dibawa ke mobil semua, ya udah pulang aja. Nah, kayak gitu, kayak sering banget kejadian akhirnya kita cari makan di saat perjalanan pulang. Nah, kalau sudah terlanjur terlambat makan gitu, yang paling sering kayak aku rasa itu kayak udah mual, udah kayak ya mungkin asam lambung naik atau mah dan lain-lain, kayak kepala udah pusing puyeng, itu karena kelaparan. Itu sering terjadi.
Jadi yang mau menjadi MUE atau yang sudah berprofesi menjadi MUE pasti udah pernah merasakan atau kalian akan tahu nanti pasti akan sering kelaparan gitu. Dulu itu pernah sampai kami membawa rice cooker kecil dan membawa bekal. Tapi lama-kelamaan kan job tuh sering gitu kan, kayak besok udah pindah tempat lain, jadi kami tuh kayak udah nggak sempet untuk mempersiapkan gitu bekal dan lain-lain, kayak pulang udah capek, bangun pagi udah jalan lagi gitu kan, jadi kami tuh nggak sempet mempersiapkan bekal, makanya kami tuh sering kelaparan gitu. Terus nah itu kan dukanya, kita sekarang bahas sukanya. Nah sukanya itu untuk profesi ini, aku tuh kayak seneng banget ngejalaninnya karena ini hobi gitu. Jadi kayak hobi yang menghasilkan. Wah. Jadi kayak aku bahagia banget dengan pekerjaanku walaupun tidak sesuai dengan jurusan kuliahku gitu. Aku jurusan teknik sipil, tetapi akhirnya aku jadi MUE. Nggak nyambung banget kan. Nah itu juga menjadi kayak perdebatan, ih percuma dong ijazahnya, percuma dong kuliah lama-lama dan lain-lain gitu, ujung-ujungnya jadi perias. Aku sih kayak nggak masalah sih, pekerjaan itu kan apa aja yang penting halal. Menurut aku itu kayak jalan rezeki itu dari mana aja, nggak harus sesuai dengan jurusan kuliahnya kita. Jadi ya selagi itu halal, positif, dan kalian nyaman, lakukan aja walaupun itu nggak sesuai dengan jurusan kalian gitu. Lalu emang sukanya itu kita bisa jalan-jalan, pindah tempat satu ke tempat lain lah makeup. Nah pernah juga kami itu di booking keluar kota, jadi naik pesawat itu gratis. Jadi itu ya kayak gitu, senangnya itu kayak kami jalan-jalan, mengenal orang baru lebih banyak, kayak tambah banyak kenalan dan lain-lain. Perias mungkin kalau perias lain aku nggak tahu ya kisah mereka, tapi pasti kami sebagai perias punya kisah masing-masing. Nah kalau kalian suka mendengar video ini atau kalian ingin aku cerita hal lain, kalian boleh komen ya. Dan juga semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya aku semakin semangat membuat video-video untuk kalian. Oke, thank you, bye-bye. Assalamualaikum.